Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para asatidzah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala dan kita alokasikan syukur kita baik itu lewat hati kita, lisan kita ataupun perbuatan nyata kita ya untuk selalu bertakarub kepada Allah Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama untuk menghayati beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang betapa thiqah, kepercayaan yang dimiliki oleh para Nabiullah alaihi wassalatu wassalam kepada pertolongan Allah Ta'ala itu luar biasa. As-thiqatu billahi ta'ala ala lisanil anbiya. Thiqah percaya kepada Allah Ta'ala yang disampaikan oleh lisan para Nabiullah. Ada beberapa yang perlu kita hayati. Ini adalah sebagian kecil di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari sikap dan pernyataan para Nabi Allah Ta'ala tersebut. Yang pertama adalah dari Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim adalah merupakan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Sehingga banyak sekali qudwah hasanah ataupun contoh tauladan yang bisa kita dapatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Di antaranya adalah dari sisi ketawakalannya dan juga bagaimana thiqah, sifat kepercayaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah di surat As-Saffat ayat ke-99. Allah menyampaikan, mengisahkan tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Sesungguhnya aku pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rabbku, dan dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Di dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, wa qala Ibrahim inni muhajirun ila rabbi, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku berhijrah menuju kepada Rabbku Allah Ta'ala, min baladi qaumi, dari negeri kaumku, ila haitsu atamakkanu min ibadati rabbi, sampai pada tempat yang memungkinkan aku untuk beribadah, tempat yang kondusif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu sayadulluni 'alal khair fi dini wa dunyaya. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepadaku menuju kepada kebaikan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Itulah pernyataan kepercayaan thiqah yang dimiliki Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala. Asin tufidu taukid. Jadi kata-kata sin sayahdin di sini adalah memberi maksud untuk penguatan. Fahuwa wathiqun. Dia Ibrahim adalah orang yang percaya annallaha ta'ala sayahdihi. Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepadanya. Karena pada saat itu kaumnya telah banyak melakukan penentangan kepada dakwahnya, banyak sekali terjadi penyembahan kepada berhala, maka Ibrahim akan berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan
menyerahkan urusannya kepada Allah, dan Allah nantinya akan memberikan petunjuk kepada jalan yang sebenarnya. Itulah sekelumit daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang kedua adalah Yakub alaihissalam. Diceritakan di surat Yusuf ayat 87 bagaimana ketawakalan dan kepercayaan Nabi Yakub alaihissalam walaupun sudah ditinggal oleh putranya Nabi Yusuf, tetapi Yakub tidak putus asa. Ya bani yadhabu, wahai anakku pergilah, fatahassasu min Yusuf, maka carilah kepada Yusuf wa akhihi dan saudaranya, wala tayasu min rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Raghma mururis sinin ala fakti Yusuf, walaupun telah terlewatkan tahun-tahun yang sudah amat lama tentang hilangnya Nabi Yusuf, la zala yafiku fi wa'di rabbih, tetapi Nabi Yakub ini tidak berputus asa dari janji Allah. Artinya selalu optimis. Jadi ini rupanya adalah pada saat para saudaranya Nabi Yusuf berangkat ke Mesir, karena di Palestina saat itu mendapatkan situasi yang paceklik, dan Mesir ketika dipimpin Nabi Yusuf hidup dalam kecukupan, maka jauh-jauh para saudaranya Nabi Yusuf ini berangkat dari Palestina menuju ke Mesir, yang pada tahap awal itu tidak mengajak adiknya, adik bungsunya itu Benyamin, tapi pada tahap berikutnya mengajak Benyamin, dan akhirnya ditahan di sana karena ada skenario dari Nabi Yusuf untuk mencegah adiknya pulang, yaitu dengan menaruh gelas, ya, semacam perhiasan raja, sehingga ketika ditemukan di kendaraannya Benyamin, maka saat itu hukuman bagi orang yang mengambil barang orang lain itu adalah ditahan, ataupun bahasa sekarang adalah dipenjara, ya, atau barangkali dijadikan semacam pembantu atau budak saat itu. Itu strategi dari Nabi Yusuf untuk menahan adiknya ini supaya tidak pulang, ya. Jadi pada saat awal para saudaranya belum tahu. Nah, pada tahap-tahap berikutnya baru tahulah ketika itu adalah Nabi Yusuf yang menjadi raja di Mesir, tetapi pada saat pulang mereka tidak membawa adiknya, ya. Jadi fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Coba kalian cari dengan serius supaya menemukan Yusuf dan saudaranya itu. Wala tayasu min rauhillah, dan janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Inilah kepercayaan dari Nabi Yakub, dan akhirnya fikohnya tersebut itu diberikan balasan oleh Allah Ta'ala. Mereka semua diboyong ke Mesir, dan saat itulah Nabi Yakub disampaikan oleh Nabi Yusuf bahasanya mimpinya dulu telah ditakdirkan dipenuhi oleh Allah Ta'ala, bahwasanya saudara-saudaranya sujud kepadanya, sujud takdim, ya, sujud penghormatan tentunya kepada Nabi Yusuf yang sebelumnya telah mereka zalimi itu. Kemudian contoh yang lainnya adalah bagaimana fikoh yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam pada saat dikejar oleh bala tentaranya Fir'aun, yang mana saat itu Bani Israel yang bersama-sama dengan Nabi Musa sudah putus asa karena di hadapannya terbentang Laut Merah yang sangat luas. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri dari kejaran pasukannya Fir'aun? Bahkan mereka ada sebagian yang menyalahkan, yang menyudutkan Nabi Musa. Maka akhirnya dengan izin Allah Ta'ala Nabi Musa memiliki kepercayaan seperti ini, ya. Qala kalla, sekali-kali tidak, inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku adalah Rabbku, Tuhanku, sayahdin, Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Yafiku bi rabbihi, Musa percaya kepada Rabbnya, alladzi rabbahu fi baiti Fir'aun, yang telah memberikan didikan kepadanya di rumah Fir'aun, wa kana ma'ahu fi Madyan, dan juga Musa dibersamai Allah Ta'ala nanti di negeri Madyan. Sebagaimana yang telah dialami oleh Nabi Musa, beliau pada saat pelarian itu dirawat di negeri Madyan oleh Nabi Syu'aib, ya, yang akhirnya menjadi mertuanya itu. Nah, ini pun juga demikian, pada saat dalam kondisi terjepit
di hadapan ada Laut Merah yang sangat luas, di belakang tentara Fir'aun sudah kelihatan, sudah akan menyusul, tetapi Nabi Musa sangat percaya Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya. Dan akhirnya laut dengan izin Allah bisa dibelah dengan tongkatnya Nabi Musa, mereka bisa menyeberanginya. Dan ketika sudah melewati lautan ini, mereka di daratan, tentara Fir'aun masuk ke lautan yang saat itu sudah menjadi dasar lautan, ya mereka bisa melewatinya. Dan ketika di tengah-tengah, kembali ombak menutup dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya itu. Yang pada saat itu sebenarnya Fir'aun sudah akan beriman ya kepada Allah Ta'ala, tetapi imannya terlambat. Keimanannya terlambat karena sudah mendekati mati ya. Dan saat itu Jibril dikatakan dalam sebuah riwayat tidak rela kalau Fir'aun itu beriman, dan akhirnya menyumpal mulutnya Fir'aun dengan tanah di dasar laut, dan akhirnya Fir'aun meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian tahap berikutnya jasadnya diselamatkan untuk menjadi peringatan bagi kaum sesudahnya supaya tidak menjadi orang yang dolim, yang sombong seperti kesombongan Fir'aun. Kemudian yang keempat adalah bagaimana contoh yang telah diberikan oleh Nabiullah Muhammad SAW pada saat hijrah di Gua Thur, ya, pada saat transit bersama Abu Bakar di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Dan pada saat itu hampir-hampir orang-orang Quraisy yang berada di pintu Gua Thur, kalau mereka duduk mendongakkan kepala itu bisa terlihat ya, sehingga Abu Bakar sampai gemetar, ketakutan bagaimana kalau orang-orang Quraisy melihat mereka. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan hiburan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah Ta'ala selalu menjaga kita, akan menolong kita. Kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Ragma annahu makana bidunil musyrikin illa an-nafiqa billahi ma'au. Walaupun sesungguhnya atau bahasanya mereka berdua itu Abu Bakar ya dan Nabi Muhammad SAW, kana yarawna, bukan itu nih, kana yarawnal musyrikin, ya mereka berdua melihat orang-orang musyrikin ya pada saat itu, illa annal fiqh billah, kecuali mereka berdua ini fiqh, percaya kepada Allah Ta'ala, ma'ahu, bersama dengannya, akan memberikan perlindungan kepada mereka berdua ini. Nah, oleh karena itulah kita tetap lagi untuk mencermati ini di surat At-Taubah ayat ke-40 ya. Jadi kita melihat kembali hadits qudsi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku akan mengikuti persangkaan hambaku. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau kita berprasangka baik, berhusnudzon kepada Allah, maka kebaikanlah yang akan menimpa kepada kita. Tapi kalau kita berprasangka buruk, yang dalam bahasa tauhid adalah tatoyur, yaitu berpesimis pada saat kita memiliki persangkaan yang buruk, jangan-jangan nanti terjadi ini, jangan-jangan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka akan bisa saja terjadi, karena tatoyurnya itu menisbatkan nasibnya kepada fenomena makhluk, maka bisa jadi itu akan mengakibatkan keburukan kepada dia sendiri. Kembali keburukannya adalah kepada dirinya sendiri. Oleh karena itulah mari kita selalu berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, bahwa perjuangan kita, dakwah kita ini insya Allah akan mendapatkan kemenangan dari Allah Ta'ala. Insya Allah. Kalau kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, maka yang diberikan kepada kita adalah kemenangan. Maka itulah yang selalu kita pupuk, kefiqohan, kepercayaan kepada pertolongan Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, apabila kalian menolong Allah, menolong agamanya, berdakwah untuk ilau kalimatillah, maka Allah akan menolong kalian semuanya dan akan meneguhkan kaki kalian, akan memberikan ridho kepada perjuangan kalian semuanya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.